Pemirsa, berita Kalimantan Selatan kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Seorang anak di bawah umur disetubuhi dan dicabuli kakek serta ayah tiri. Kejari Kota Baru musnahkan barang bukti narkotika dan sejumlah perkara lain hasil dari triwulan pertama tahun 2025. Sebanyak 318 penari meriahkan World Dance Day atau Hari Tari Sedunia di Banjarmasin. Polres Hulu Sungai Selatan ungkap kasus persetubuhan dan pencabulan kakek dan ayah tiri terhadap anak di bawah umur. Pelakunya seorang kakek berinisial TD berusia 56 tahun dan seorang ayah tiri berinisial AY berusia 36 tahun tega menyetubuhi korban anak berusia 12 tahun di Kecamatan Angkinang. Pelaku TD ini merupakan kakek korban sedangkan AY merupakan ayah tiri korban. Kasus persetubuhan dan pencabulan ini terungkap setelah ada perubahan perilaku korban yang menjadi pemurung, suka melamun, temperamental, dan nilai sekolah menurun yang disampaikan pihak sekolah kepada orang tua kandung korban. Mendengar cerita tersebut, orang tua kandung korban menjemput anaknya pulang ke rumah dan korban menangis menceritakan peristiwa bejat yang dilakukan kakek dan ayah tirinya. Mendengar cerita tersebut, orang tua korban tidak terima dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Hulu Sungai Selatan dan jajaran Polres langsung melakukan pencarian dan penangkapan kepada para pelaku. Kapolres Hulu Sungai Selatan AKBP Muhammad Yakin Rusdi mengimbau kepada masyarakat agar seluruh orang tua agar lebih update mengawasi anak-anaknya, baik yang masih di bawah umur maupun menjelang dewasa, karena lingkungan dan alat komunikasi bisa merubah watak seseorang. Dari Polres saya berpesan kepada seluruh orang tua, seluruh orang tua agar lebih aktif mengawasi anaknya, baik anaknya yang masih di bawah umur ataupun yang menjelang dewasa, karena lingkungan, alat komunikasi itu memang bisa merubah watak seseorang. Jangan sampai anak kita menjadi korban dari tindakan asusila ataupun kegiatan persetubuhan. Dengan kegiatan yang negatif, kalau bisa anak dikontrol pertemanannya, dikontrol pergaulannya, dikontrol untuk pelajarannya, seperti itu. Para pelaku ini diancam dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun penjara. Sofan dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Kejaksaan Negeri Kota Baru melaksanakan pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Pemusnahan barang bukti ini dihadiri Kasat Narkoba Polres Kota Baru Ibtu Sidik Martujet, Kasih BB Aditya Dwi Jayanto, perwakilan Hakim Pengadilan Negeri Kota Baru, Dinas Kesehatan Kota Baru maupun jajaran Kasih dan staf kantor Kejaksaan Negeri Kota Baru di halaman kantor Kejaksaan Kota Baru Rabu kemarin. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kota Baru Muhammad Fadlan yang memimpin langsung pemusnahan tersebut menyampaikan sesuai dengan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana sebagai eksekutor yang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah. Barang bukti yang dimusnahkan adalah hasil dari triwulan pertama tahun 2025 dengan jumlah perkara narkotika sebanyak 30 perkara, senjata tajam 5 perkara dan pidana umum lainnya 29 perkara. Barang bukti tersebut didominasi oleh perkara narkotika jenis sabu sebanyak 302,94 gram, Carnopen atau Zenit sebanyak 500 butir dan obat Destro sebanyak 200 butir, serta perkara umum lainnya. Barang bukti dimusnahkan dengan cara di-blender dan juga dibakar. Tadi dilihat sendiri oleh teman-teman barang bukti yang kita musnahkan, tindak pidana umum lainnya itu
ada misalnya yang kayak pemerkosaan, cabul itu adalah baju-baju korban atau tersangka yang kita bakar. Dari berapa perkara, Pak? Totalnya kalau untuk perkara narkoba sekitar 30. Kemudian kalau untuk tindak pidana umum lainnya 29. Kemudian kalau untuk sajam 5. Jadi kenapa kita lakukan secara kontinu, itu memang sudah dari perintah pimpinan untuk menghindari para kita melakukan perbuatan tercela terkait barang bukti tersebut. Artinya kemarin kita terakhir di bulan Desember melaksanakan pemusnahan barang bukti, kemudian di bulan April kita melaksanakan lagi. Ardian Syah dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Sebanyak 318 penari meriahkan World Dance Day atau Hari Tari Sedunia 2025 di Taman Budaya Jalan Brigjen Hasan Basri, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan minggu kemarin. 23 sanggar ikut berpartisipasi dalam acara ini. Sanggar Seni Sinar Pusaka Banjarmasin menjadi penampil pembuka dalam gelaran yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui unit pelaksana teknis daerah Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan. Sanggar Seni Sinar Pusaka menampilkan tarian Japin Sigam. Tari Japin Sigam sendiri merupakan tarian tradisional yang menceritakan sekelompok gadis muda yang sedang bercengkrama dan riang gembira dengan khas sigam dan goyangan bahu sesuai irama musik Japin pesisir. 32 penari dengan gerakan yang gemulai, kompak, serta selaras membuat tari Japin Sigam semakin hidup dan meriah. Salah satu penari, Naila Lutfiana, mengaku senang ikut berpartisipasi dalam meriahkan Hari Tari Sedunia ini. Ia berharap bisa menginspirasi generasi muda untuk turut serta melestarikan budaya tari. Bagaimana pada saat perayaan Hari Tari? Alhamdulillah merasa sangat senang dan merasa sangat puas sama tadi tampilnya dan sangat banyak banget orangnya, jadi sangat melihat. Harapannya apa terhadap dunia tari daerah? Harapannya bisa melestarikan budaya Bandua dan bisa memperbanyak menginspirasikan orang buat menari. Hari Tari Sedunia atau World Dance Day diperingati setiap tanggal 29 April. Tanggal 29 April dijadikan momentum Hari Tari Sedunia karena berasal dari hari lahir pembuat tari balet modern, June George Novelle. Tim Liputan, Kalsel Pos TV. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Seorang anak di bawah umur disetubuhi dan dicabuli kakek serta ayah tiri. Kejari Kota Baru musnahkan barang bukti narkotika dan sejumlah perkara lain hasil dari triwulan pertama tahun 2025. Sebanyak 318 penari meriahkan World Dance Day atau Hari Tari Sedunia di Banjarmasin. PAM Banjarmasin berhasil keluar sebagai juara umum di ajang Pekan Olahraga Daerah Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia Kalimantan Selatan tahun 2025. Dari total 6 cabang olahraga dan 1 lomba olah vokal, ada sebanyak 11 nomor lomba yang dipertandingkan dalam Porda Perpamsi tersebut. PAM Banjarmasin berhasil meraih medali emas di 7 nomor lomba, yakni futsal, tenis, tenis meja, voli, bulu tangkis, catur perorangan dan menyanyi pop pria, dan medali perak di nomor menyanyi dangdut wanita. Hasil ini tentunya menjadi torehan terbaik sehingga dapat mengharumkan nama PAM Banjarmasin. Direktur Utama PAM Banjarmasin Muhammad Ahdiat mengatakan bahwa hasil yang didapatkan ini merupakan konsistensi persiapan yang telah dilakukan oleh para atlet sejak lama. Baik, alhamdulillah hari ini Porda Provinsi Kalsel
Alhamdulillah PAM Bandar Masin meraih juara umum. Jadi dari 7 kategori olahraga kita menyebut juara pertama semua. Nah ini sehingga kita bisa menjadi juara umum untuk event kali ini di Porda 2025 ini. Berarti ada 7 emas ya Pak? Ada 7 emas. Pak, mungkin langkah kedepannya seperti apa nih Pak? Untuk mempertahankan ini kan memang nggak seperti biasanya nih. Ya betul. Jadi karena kita tuan rumah, memang tahun ini kita mempersiapkannya lebih baik lagi ya daripada yang lalu. Karena memang maksimal kita ya, maksimal baik terkait atletnya sendiri, kemudian persiapan latihan, kemudian persiapan lain-lain. Pokoknya kita semaksimal mungkin karena kita sebagai tuan rumah kita harus bisa menyambut untuk bisa menjadi juara umum dan alhamdulillah target kita tercapai. Tentunya hasil yang didapatkan ini akan dipertahankan pada ajang Porda Perpamsi selanjutnya yang rencananya akan digelar di Kabupaten Tanah Bumbu. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bupati Hulu Sungai Selatan Syafruddin Nur melantik 3 kepala desa, Desa Bamban Selatan, Desa Lumpangi, dan Desa Balapaikat sebagai pengganti antar waktu. Pelantikan Kades PAW tersebut dihadiri Wakil Bupati Suryani, Sekretaris Daerah Muhammad Nur, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat Desa setempat. Pelantikan Kades PAW tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan karena Kades yang terdahulu telah meninggal dunia. Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, kemudian dilakukan pemilihan ulang kepala desa dengan cara pemilihan secara mufakat oleh masing-masing desa. Bupati Hulu Sungai Selatan Syafruddin Nur berharap kepada Kades yang baru dilantik secepatnya berkoordinasi dengan perangkat desa dan bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apalagi menurut Bupati, setiap desa mendapatkan dana desa yang pengelolaannya harus betul-betul sesuai dengan keinginan masyarakat dan sesuai dengan potensi yang ada di desa masing-masing. Harapan kita pada kepala desa yang baru dilantik agar mereka secepatnya berkomunikasi dan berkoordinasi dengan perangkat desa, dan harapan kita mereka bekerja sesuai dengan aturan dan perundangan-perundangan yang berlaku. Apalagi di tiap-tiap desa mendapatkan dana desa yang mana pengelolaannya itu memang harus betul-betul sesuai dengan keinginan masyarakat dan potensi yang ada di desa masing-masing. Karena tidak semua desa sama. Karena kita di HSS ini mempunyai ada pegunungan, ada wilayah sedang, datar, dan ada wilayah rawa, dan kita sesuaikanlah alokasi daripada pembangunan desa tersebut peruntukannya untuk sesuai dengan potensi desa masing-masing. Dan kita yakin dengan kepala desa baru tadi mereka bisa memegang amanah dan mereka mampu untuk melaksanakan daripada sebagai pemimpin di desa mereka masing-masing. Sofan dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Air merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan Kota Banjarmasin baik di sektor pembangunan maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus bertambah. Untuk itu, PAM Bandar Masin sebagai perusahaan pengelola air bersih di Kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kota Banjarmasin menjadi salah satu penyangga ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk 708.516 jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah 98,46 km persegi, juga dijuluki sebagai kota 1000 sungai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat sarana dan prasarana Kota Banjarmasin harus ditingkatkan, terutama untuk pendistribusian air bersih yang dialirkan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta tekanan hingga kebutuhan air bersih bisa dirasakan masyarakat Kota Banjarmasin sampai dengan wilayah terujung. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin, resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Banjarmasin atau Perseroda. Akte pendirian nomor 05 tanggal 10 Juni 2022 yang disahkan melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. PAM Banjarmasin mempunyai visi, yaitu mewujudkan perusahaan air minum yang berdaya saing global, cerdas, dan unggul dalam pelayanan serta pengelolaan secara berkelanjutan. Sedangkan misi PT Air Minum Banjarmasin adalah
mengembangkan karyawan profesional berakhlak mulia, menjaga ketersediaan sumber daya air baku yang berkelanjutan, menerapkan pelayanan prima dan inovasi sistem teknologi terkini, melaksanakan manajemen mutu, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, mengembangkan diversifikasi usaha. PAM Banjarmasin Kota Banjarmasin berupaya untuk tetap terus eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sejalan dengan perkembangan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, disadari bahwa kapasitas sumber daya dan kemampuan sistem produksi yang tersedia masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun program kerja, anggaran, dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat dipergunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan pengembangan investasi, serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan guna mencapai pelayanan prima yang lebih baik lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Seorang anak di bawah umur disetubuhi dan dicabuli kakek serta ayah tiri. Kejari Kota Baru musnahkan barang bukti narkotika dan sejumlah perkara lain hasil dari triwulan pertama tahun 2025. Sebanyak 318 penari meriahkan World Dance Day atau Hari Tari Sedunia di Banjarmasin. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Kabupaten Balangan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan RPJMD 2025-2029 Senin kemarin. Kegiatan ini digelar di Aula 1 kantor Bapperida dan dihadiri langsung Bupati Balangan Abdul Hadi, Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauzi, Ketua DPRD Balangan Lindawati, para kepala SKPD, organisasi serta tokoh masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Abdul Hadi menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meminta masukan dari berbagai pihak yang akan disesuaikan dengan visi misi, program pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Abdul Hadi menegaskan bahwa visi misinya yang akan dituangkan ke dalam RPJMD disusun secara terukur dan realistis yang berdasarkan kemampuan pembiayaan daerah melalui APBD. Ia meyakini pemerintah daerah mampu melakukan percepatan pembangunan dan penataan ruang, khususnya dalam menyongsong peran Balangan sebagai penyangga ibu kota negara. Bupati juga menyebutkan bahwa sektor pertanian, ekonomi kreatif, dan UMKM serta infrastruktur jalan menjadi prioritas utama dalam 5 tahun ke depan. Ketika ulun baru dilantik, ulun masih ingat sampai hari ini bahwa pada waktu itu tahun 2021 ulun meminta izin kepada PJ Gubernur Kalimantan Selatan untuk mereview APBD yang telah ditandatangani oleh DPR dan Bupati Pak Ansarudin pada waktu itu. Ulun ingat sekali bahwa APBD Kabupaten Balangan pada waktu itu murninya berada di kisaran 1,1 triliun pada tahun 2021. Kami menyusun visi misi pada waktu itu dengan Pak Haji Supiani. Kami sampaikan bahwa visi misi yang kami susun dengan keterbatasan APBD pada waktu itu meyakinkan halayak ramai bahwa visi misi ini disusun tidak mengawang-awang itu. Visi misi ini disusun tidak seperti setinggi langit yang mustahil untuk kita kerjakan. Sama dengan visi misi yang kami susun bersama Wakil Bupati, terukur
bisa dilaksanakan dan mampu dibiayai oleh APBD Kabupaten Balangan. Senada dengan yang disampaikan Bupati Balangan, Kepala Bapperida Balangan, Rahmadi Yusni menyampaikan RPJMD akan berfokus pada 8 indikator makro. Indikator tersebut meliputi indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, rasio ketimpangan pendapatan atau rasio Gini, tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, indeks kualitas lingkungan hidup, penurunan emisi gas rumah kaca, dan indeks daya saing daerah. Rahmadi juga mengharapkan agar Renstra dan RKPD dapat disesuaikan dengan RPJMD, sehingga setiap program yang disusun oleh SKPD memiliki sasaran yang jelas dan terukur. Jadi kalau terkait RPJMD ini adalah bicaranya agak makro ya. Terkait infrastruktur jalan, tentu sih selaras dengan peningkatan misi 1. Misi 1 ya Pak Nanang, peningkatan infrastruktur. Karena yang musrenbang RPJMD ini masih kan 5 tahunan. Ada perencanaan tahunan, akan kita turunkan nanti perencanaan tahunan yang namanya RKPD. RKPD kan ada yang kita untuk 2026 tahun yang kemarin bulan Maret. Nah, jadi kalau RPJMD ini ya ibaratnya payung yang luas sedikit, lebih lebar gitu. Jadi terkait infrastruktur ya tentu kita masukkanlah ke dalam nantinya di Renstra ataupun di arah kebijakan ataupun di RKPD berikutnya. Muhammad Kamil dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Masukan tadi kami lihat ya desain. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda merupakan BUMD air minum yang melayani 2 wilayah atau daerah, yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. 2 wilayah tersebut sebelumnya merupakan satu daerah dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Banjar. Akan tetapi sejak tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah yang menjadikan Kota Banjarbaru berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kota Banjarbaru. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah kurang lebih 4.688 km persegi, serta memiliki 19 kecamatan. Sedangkan Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah kurang lebih 371 km persegi dan terdiri dari 5 kecamatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda memiliki visi dan misi. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Zaldi Ariandi beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.